Episode 5. Malam harinya, Akmal dan Arumi segera bersiap. Pakaian yang mereka kenakan disenadakan warnanya, navy. Arumi mengurai rambut panjangnya dengan hiasan jepitan pada sebelah kiri, sedangkan Akmal menggunakan pomade hingga membuat rambutnya tampak mengkilat. "Sudah siap?" tanya Akmal pada istrinya. "Siap dong." Mereka berdua tampak sangat serasi. Akmal menggenggam tangan istrinya dan beranjak keluar dari rumah menuju garasi. Sesekali tatapan mereka bertemu dan saling melemparkan senyuman. Kilatan kasih sayang terpancar dari mata dua insan tersebut. "Terpesona," ucap Akmal. Tergoda, Arumi membalas suaminya. Seketika tawa keduanya pecah. Mereka bak pasangan yang kasmaran. Bagaimana tidak, tak henti-hentinya saling menggoda satu sama lain. Debbie memakai jumpsuit tanpa lengan berwarna mustard yellow hingga menampakkan kulitnya yang putih mulus. Rambut bergelombang berwarna kemerah-merahan dibiarkan tergerai dengan indah. Tak lupa make up tipis terpoles di wajahnya. Debbie memasang high heels berukuran 7 cm, menampakkan kaki jenjangnya. Betul-betul cantik. Tak salah orang memanggilnya bidadari. "Oke, cukup," monolognya sendiri seraya melihat penampilan di cermin. Bidadari itu menunggu Dini di ruang tamu. Ya, wanita tersebut kembali ke rumahnya bersiap dan mengambil pakaian untuk menginap. Sebenarnya Debbie sudah melarang dan menyarankan untuk memakai bajunya saja. Namun Dini tetap bersikukuh dengan dalih banyak keperluan yang ingin diambil. "Tintin!" Suara klakson memberinya pertanda bahwa yang ditunggu pun telah tiba di depan dan siap menjemput. Debbie mengunci rumahnya dan berjalan menuju mobil. "Halo," sapa Debbie. "Cantik banget," Dini memuji temannya. Dari dulu seorang Debbie memang selalu memesona. Yang dipuji pun hanya tertawa hingga menampakkan gigi ginsulnya. "Kamu juga cantik, Din." Debbie tak berbohong, Dini memang cantik. Dress putih selutut membalut tubuh dengan bandana menghiasi rambutnya yang sebahu. Mereka berdua hanya memuji satu sama lain, hingga Dini melajukan mobil menuju lokasi. Akmal dan Arumi telah sampai di depan salah satu restoran yang terkenal di kota tersebut. Keduanya masih bersikap sama, saling menautkan jemari dengan posesif seakan menunjukkan kepemilikan. Melihat keadaan, sepertinya mereka berdualah yang lebih dulu tiba dibandingkan temannya. Akmal dan Arumi memilih mencari tempat yang berada di pinggir. "Coba hubungi Dini." Arumi mengangguk dan merogoh tasnya mencari benda canggih berbentuk persegi panjang. Dia mengotak-atik ponselnya mencari nama sahabatnya. "Assalamualaikum, Din." "Waalaikumsalam." Arumi mengerutkan kening. Yang didengar bukanlah suara sang sahabat. Dia menatap ponsel tersebut dan memastikan namanya. Tapi benar, itu Dini. Hanya saja perasaanku saja. "Ini siapa?" tanya Arumi dengan penasaran. Dia memberikan kode kepada suaminya. "Oh, hai, aku Debbie. Dini lagi nyetir." Benar dugaannya. Dini jadi kemari nggak? Lagi-lagi Arumi memastikan, takut-takut jika sahabatnya membatalkan. "Jadi kok, kami datang berdua." Arumi terdiam. Memang Dini tak pernah cerita jika dirinya membawa seorang teman. Arumi mengangguk meski lawan bicara di seberang tak melihat. Arumi berpikir positif. Mungkin Dini memang butuh teman untuk menemani bepergian, mengingat keadaan hatinya tak baik-baik saja. Seketika senyum cantik Arumi terbit dari bibir ranumnya. "Oke, kalian hati-hati ya." Arumi tak mempermasalahkan itu selama hal tersebut membuat terhibur sahabatnya. "Iya." Sambungan telepon terputus oleh Arumi. Dia menyimpan ponsel dan mengalihkan pandangan kepada pria yang sedari tadi menatapnya. "Dini datang bersama temannya, Mas," wanita anggun itu menjelaskan. "Terus?" "Ya, baguslah, Mas. Setidaknya dia merasa tak kesepian." Akmal mengangguk. Pria itu sungguh tak mempermasalahkan hal tersebut. Beberapa menit kemudian, Dini dan Debbie telah tiba di restoran. Mereka berjalan beriringan memasuki tempat tersebut. Sesampainya di dalam, Dini mengedarkan pandangan mencari keberadaan sahabatnya. "Nah, itu mereka."
Dini berucap dengan antusias kala melihat Akmal dan Arumi telah duduk di salah satu meja. Debbie memandang arah petunjuk temannya. Dia melihat seorang wanita dan pria yang duduk membelakangi. Mereka pun berjalan mendekat dengan wajah yang berseri-seri. Dini berdeham untuk memberikan kode. Spontan suami istri itu berbalik menuju sumber suara. Dini memeluk Arumi dengan erat, menyalurkan rasa rindunya. Secara tak sadar, air mata pun ikut menetes di pipi mulusnya seakan bercerita tentang masalahnya saat ini. Arumi mengusap sayang punggung sahabatnya. Berbeda dengan Debbie, bidadari penunggu itu mematung menatap pria yang balas menatapnya. Dia betul-betul terkejut melihat siapa orang tersebut. Dia, batin Debbie. Akmal juga sama terkejutnya melihat wanita yang berdiri menjulang di depannya. Dia tak menyangka jika teman yang Dini bawa adalah wanita penjaga si hitam dan yang membuat drama tadi siang. Mereka berempat pun duduk di meja yang sama. Atmosfer canggung mulai menyelimuti hati dan perasaan Debbie. Baru tadi siang ia hendak mencari alamat pria yang menolongnya, akan tetapi takdir kembali mempertemukan mereka. Kenalin Bi, Arumi sahabatku dan dia Akmal suaminya, ucap Dini dengan suara serak meskipun tak begitu kentara. Debbie hanya mengangguk. Dia betul-betul tak tahu harus berbuat apa. Sesekali matanya melirik Akmal yang balik memandangnya keheranan. Hai, Arumi mengulurkan tangan hendak menjabat. Tanpa menunggu lama, Debbie segera menyambutnya. Sesi perkenalan di antara keduanya pun terjadi. Kalian sudah pesan makanan? Dini kembali melemparkan pertanyaan. Kami menunggu kalian. Akmal segera menjawabnya. Kenyataan bahwa mereka menunggu sahabatnya. Tak lama kemudian, seorang pelayan datang menyambangi tempat duduk mereka. Pelayan mencatat pesanan keempat orang tersebut di dalam sebuah tablet. Mohon kesabarannya Mas, Mbak, pesanannya akan segera diantarkan. Pelayan tersebut mengangguk sebagai tanda hormat dan meninggalkan mereka. Saya akan ke toilet sebentar. Akmal berpamitan kepada 3 wanita di depannya. Spontan Arumi dan Dini mengangguk mengiyakan. Berbeda dengan Debbie yang hanya terdiam. Semenjak datang, ia terus memikirkan cara untuk mengembalikan uang Akmal. Apa aku menyusul saja? Ya, dia tidak mungkin mengembalikan uang tersebut di depan istri dan temannya. Dia takut kesalahpahaman terjadi antara mereka. Sejenak dia memperhatikan Arumi dan Dini. Mereka sedang asyiknya bercerita. Wanita itu menarik nafas dalam. Aku juga ingin ke toilet, mumpung makanannya belum datang. Dia tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Oh iya, jawab Arumi seraya mengangguk. Demikian pun Dini. Debbie beranjak dari tempatnya dan berjalan meninggalkan 2 orang tersebut. Tak ada yang menyimpan curiga kepadanya. Wanita itu melihat arah petunjuk toilet. Terdapat 2 pintu. Sebelah kiri untuk pria dan sebelah kanan untuk wanita. Debbie tak langsung masuk. Dia menimbang-nimbang. Apakah dia harus menyusul Akmal ke dalam atau menunggunya di luar? Debbie mengedarkan pandangan di sekitar tempat tersebut. Tak banyak orang yang bergentayangan. Hal itu membuatnya lega. Dengan langkah yang ragu dia memasuki toilet pria. Semoga tak ada yang salah paham. Namun naas, baru selangkah terdengar suara bariton yang membuatnya harus menggigit bibir karena malu. Itu toilet pria, apa kau tak membacanya? Sergah Akmal. Dia memergoki wanita itu hendak memasuki toilet pria. Debbie menelan ludah sebelum berbalik menatap pemilik suara tersebut. Dia tak menyangka orang yang ingin dia temui ternyata masih berada di luar. Apa kau tak melihat? Lagi-lagi Akmal melempar tatapan dan pertanyaan yang mengintimidasi. Dia tak habis pikir dengan wanita di depannya. Petunjuknya sangat jelas, namun kenapa dia tak menyadari? Ataukah memang ada maksud lain? Situasi betul-betul membuat Debbie kikuk. Dia meremas kuat tali tasnya. Ada apa? Debbie memejamkan mata dan menghela nafas kasar. Aku ingin bertemu dengan Pak Akmal. Jadi aku mencari di dalam. Hanya kalimat itu yang lepas dari bibirnya. Dia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Akmal mengerutkan kening. Ada urusan apa sampai kamu rela masuk ke dalam yang jelas bukan tempatmu? Akmal ingin mengatakan kalau tindakan yang dilakukan wanita di depannya termasuk tidak sopan. Tapi dia menahan semata-mata untuk menjaga perasaannya. Debbie menelan ludah.
Aku hanya ingin membayar hutangku. Hutang? Akmal kembali mengulang kalimat. Ingatannya kembali pada drama tadi siang. Debbie mengangguk mantap. Memang tujuannya hanya untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamnya. Tapi aku sudah mengatakan kalau tidak, Pak. Debbie dengan cepat memotong kalimat pria di depannya. Dia tahu arah pembicaraan Akmal. Aku tetap ingin mengembalikannya. Dia segera membuka tas dan mengambil sejumlah uang. Akmal hanya mematung mendengar ucapan Debbie. Dia melihat wanita tersebut berjalan mendekat, mengikis jarak antara mereka. Debbie mengangkat tangan Akmal dan memberikan uang tersebut. Maaf jika aku keras kepala, Pak Akmal, tapi hutang harus tetap dibayar. Debbie memberanikan menatap pria di depannya. Terima kasih telah membantuku dan menyelamatkanku dari situasi yang hampir membuatku malu, ucapnya. Dia melepas genggaman dan berlalu. Akmal betul-betul dibuat terperangah. Dia menatap punggung wanita tersebut yang terus menjauh darinya. Aku tak menyangka. Keempat orang tersebut makan dengan hikmat. Hanya ada suara dentingan sendok dan garpu. Sesekali mata Debbie melirik ketiga orang di depannya. Tiba-tiba bola matanya bertemu dengan tatapan yang selalu dihindari. Ya, dan pemiliknya adalah Akmal. Segera Debbie mengalihkan dengan cepat. Debbie menghentikan makan dan meneguk minumannya sampai tandas. Selera makannya sungguh dibuat berubah semenjak dari toilet. Debbie, please, jangan kaku gitu. Setelah semua selesai, mereka menyambung kembali cerita yang sempat terputus. Kesibukan kamu sekarang apa, Debbie? Arumi mencoba mengakrabkan dirinya dengan Debbie. Aku bekerja sebagai SPG salah satu perusahaan otomotif, jawab Debbie dengan lugasnya. Arumi tersenyum. Mas Akmal juga terjun dalam bidang otomotif. Bagus dong, kalian bisa sharing-sharing, imbuh Dini. Akmal hanya membalas dengan anggukan kecil mendengar ketiga wanita tersebut. Akmal sudah tahu, tapi dia enggan untuk bicara. Kamu nyaman dengan kerja kamu sekarang? Arumi kembali melemparkan pertanyaan. Ya, aku sangat menikmatinya. Biar bagaimanapun, pekerjaan itu membuatku tak bergantung dengan orang tuaku. Membeli sesuatu dengan hasil keringatku sendiri, rasanya aku sangat puas. Dia berbicara seraya membayangkan. Intinya, aku sangat cinta dengan pekerjaanku. Debbie berbicara dengan bersemangat. Tanpa sadar, semua orang tersenyum menatapnya. Bidadari penunggu itu hanya menyengir kala menyadari. Ronah merah tergambar jelas di pipi mulusnya. Kamu sangat manis, Bi. Dini menatap temannya dengan kekaguman. Debbie yang mendengar itu membulatkan mata. Wajahnya betul-betul telah memerah. Dia salah tingkah kala pujian yang dilemparkan untuknya. Arumi dan Akmal hanya tersenyum gemas melihat reaksi bidadari penunggu itu. Kalian berdua kalau tidak ada kesibukan bisa mampir ke rumah. Aku hanya sendiri, apalagi kalau Mas Akmal ke kantor. Aku kadang kesepian, ucap Arumi dengan melirik suaminya. Kan mereka juga ngantor sayang, jawab Akmal. Hahaha, iya Mi, kami akan sesering mungkin mampir. Sesekali aku bisa bolos dari kantor. Atau setelah pulang dari kerja, aku akan menjemput Debbie dan berkunjung ke rumahmu, imbuh Dini. Dan malam itu, ketiga wanita tersebut menjadi semakin dekat. Mereka merencanakan hal-hal kecil seperti bertemu, liburan, belanja, dan masih banyak lagi. Dilakukan semata-mata untuk mempererat hubungan mereka dan menghilangkan sekat kecanggungan antara Arumi dan Debbie.